Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi ya dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Saya sudah lama tidak mengupload informasi terkait bansos ya, karena masih banyak sekali tugas yang perlu saya selesaikan pada akhir-akhir ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi kepada Anda terkait penyaluran atau jadwal penyaluran PKH untuk tahap terakhir di tahun 2023 ini ya. Rencananya PKH akan disalurkan pada tahap terakhir ini, tahap keempat, yaitu untuk kuota bulan Oktober, November, dan Desember. Ada baiknya bagi Anda yang ingin tahu informasi kali ini, sebelum saya lanjut, silakan diklik subscribe terlebih dahulu bagi Anda yang belum subscribe ya. Dan berikut informasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, khususnya para penerima bantuan sosial, berjumpa lagi dengan saya Haris setelah sekian lama ya. Untuk informasi terkait pencairan bansos PKH memang direncanakan akan disalurkan untuk Oktober, November, dan Desember. Ini adalah pencairan terakhir atau tahap 4 tahun 2023 ya. Berikutnya terkait penyalurannya bagaimana? Saya kira penyalurannya akan sama seperti tahap 3 kemarin, yaitu ada yang melalui pos dan ada yang melalui bank. Untuk melalui pos cair langsung 3 tahap, untuk yang melalui perbankan cair 2 bulan gitu ya. Berikutnya untuk tambahan bansos berupa beras 10 kilo atau cadangan beras pemerintah CBP itu juga akan disalurkan di akhir tahun ini untuk yang terakhir ya. Jadi yang kemarin mungkin bagi Anda sudah menerima bantuan beras untuk 10 kilo yang pertama dan yang kedua. Nanti yang terakhir juga akan disalurkan, kemungkinan akan bersamaan dengan penyaluran bansos PKH ataupun sembako. Berikutnya terkait jadwal penyaluran untuk PKH dan juga sembako atau BPNT ini kapan? Yang jelas rentang 3 bulan ini ya, yaitu Oktober, November, dan Desember begitu ya. Kalau November belum ada ya di Desember begitu ya. Tidak akan mungkin nanti masuk di 2024. Karena dipastikan untuk akhir tahun ini akan segera disalurkan begitu. Berikutnya pada penyaluran akhir tahun kali ini ada juga beberapa bonus bantuan yang nanti akan diterima oleh penerima manfaat. Seperti bantuan beras 10 kilo, yaitu cadangan beras pemerintah CBP. Berikutnya adalah bantuan permakanan. Nah ini permakanan ini memang berbeda dengan PKH dan juga BPNT. Jadi permakanan ini di akhir tahun juga disalurkan. Berikutnya juga ada bantuan berupa daging ayam dan juga telur yang saat ini sedang proses penyaluran ya. Jadi ini termasuk bantuan pangan juga, tapi untuk bantuan daging ayam dan telur itu untuk penerimanya yaitu khusus bagi penerima yang memiliki balita ya ataupun ibu hamil, di mana datanya ini sudah ada. Jadi datanya itu dari BKKBN salah satunya ya. Nah, terkait penyaluran akhir tahun ini, nah ini akan saya titip pesan kepada khususnya pada penerima manfaat. Tahun 2024 kita belum tahu apakah bansos untuk PK dan BPNT itu akan berlanjut atau tidak, begitu ya. Jadi saya titip pesan khususnya para penerima bansos baik PKH ataupun BPNT, mohon dijadikan bansos ini sebagai stimulus ya atau bonus begitu. Dan manfaatkan sebaik mungkin bansos ini, jangan disalahgunakan. Ya, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kebutuhan ya, sembako misal, pembayaran sekolah ya dan lain sebagainya. Jangan sampai dibelikan rokok atau bahkan sampai beli minuman keras atau bahkan untuk berjudi. Ya, saya mohon titip pesan bantuan ini nanti akan terakhir disalurkan di akhir tahun 2023 baik PKH, BPNT ya, bantuan YAPI anak yatim ya, bantuan pangan berupa beras, berupa daging ayam juga, permakanan dan sebagainya. Itu belum tentu nanti di 2024 programnya masih ada. Jadi jangan sampai beranggapan kalau bansos itu akan terus ada. Mari kita tanamkan bahwasanya bansos ini adalah pelengkap ya, bonus, bantuan kepada Anda semua. Dan jika Anda mendapatkan, ya jadikan ini sebagai motivasi
ya, motivasi untuk Anda dibuat untuk meringankan beban pengeluaran keluarga dan lain sebagainya, ya, begitu. Ya, kita doa bersama-sama mudah-mudahan di 2024 nanti untuk PKH, BPNT dan sebagainya bisa terus berjalan ya, karena memang banyak ya, memang ada beberapa yang mungkin belum tepat sasaran, tapi juga banyak yang sudah tepat sasaran. Jangan sampai yang sedikit yang tidak tepat sasaran ini menjadikan bansos ini menjadi tidak berjalan. Jadi yang tidak tepat sasaran ini nanti akan mudah-mudahan khususnya oleh pihak desa atau kelurahan bisa segera dievaluasi para penerimanya dan dilakukan proses musyawarah desa atau kelurahan untuk melakukan pengusulan dan penghapusan. Karena saya sedikit kasih bocoran kepada Anda terkait bantuan sosial khususnya PK dan juga sembako, itu cara mendapatkannya yaitu dengan cara usul ya ke desa atau kelurahan. Nanti oleh pihak desa atau kelurahan akan dilakukan yang namanya musyawarah desa atau musyawarah kelurahan untuk menentukan nama-nama yang sudah diusulkan ini berhak dimasukkan ke dalam data bansos atau tidak. Dan berikutnya, desa atau kelurahan juga bisa melakukan penghapusan khususnya bagi penerima yang sudah sejahtera atau tidak layak sebagai penerima bansos itu bisa. Ya, sama, yaitu dengan dimusyawarahkan atau musdes ya atau muskel bersama, di mana nanti di musyawarah itu bisa melakukan pengusulan dan juga penghapusan para penerima bantuan sosial begitu ya. Harapannya nanti bansos untuk kedepannya bisa semakin tepat sasaran. Kalaupun ada sedikit yang belum tepat sasaran, yaitu bisa diperbaiki. Karena memang ya program apapun itu tentu akan ada sisi lebihnya dan sisi lemahnya. Tidak bisa 100% itu lebih. Yang bagus di mana sisi lemahnya ini bisa termanajemen begitu ya. Jadi diminimalkan agar tidak sampai mengganggu kelebihannya. Ya, baik, saya kira itu yang bisa saya informasikan pada kesempatan kali ini setelah sekian lama saya tidak mengupload. Intinya terkait bantuan PK tahap 4 nanti akan disalurkan Oktober, November, dan Desember antar 3 bulan ini. Berikutnya di akhir tahun ini juga disalurkan beberapa bantuan sosial, yaitu ada permakanan, ya, bantuan anak yatim, piatu, rumah sosial terpadu atau RST, ya. Berikutnya ada juga beras, cadangan beras pemerintah, ada bantuan pangan berupa daging dan juga telur, ya. Ada juga bantuan dari Kementerian Pendidikan yaitu berupa Kartu Indonesia Pintar dan juga Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bagi yang belum mendapatkan bansos, Anda bisa aktif ya mendaftarkan diri Anda di kantor desa atau kelurahan untuk diusulkan ke dalam data kemiskinan atau DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Kita bertemu lagi nanti di info bansos berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.